Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar kan? Iya, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema kedua, pembelajaran ke-6. Subtema 2 ini terakhir ya, karena pembelajaran ke-6. Ayo semangat! Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, anak-anak, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Sebelum berolahraga, baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang sejarah penemuan beberapa cabang olahraga. Sejarah penemuan badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik, Duke of Bedford, dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi, Duke of Bedford bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Nah, anak-anak, setelah berolahraga, kita akan belajar kembali. Nah, kalian tahu kan, setiap belajar, setiap menulis, kita membutuhkan pensil kan? Nah, pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil ya? Nah, kita baca teks eksplanasi berikut anak-anak. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Berrendale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, anak-anak, mari kita temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Kita tulis jawaban kita pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Ini seperti kemarin pembelajaran sebelumnya, paragraf 1 itu tentang topik masalah, paragraf 2 juga tentang deret penjelas.
paragraf 3 juga deret penjelas, dan paragraf 4 kesimpulan dan pesan yang atau pendapat pribadi penulis. Nah, mari kita cari informasinya, anak-anak. Paragraf 1 topik masalah, yaitu pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Paragraf 2 deret penjelas. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil dikenal. Paragraf 3 deret penjelas. Pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1692 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara besar. Pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang yang dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Nah, anak-anak, itu merupakan informasi dari teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, dari teks tersebut kita cari kata-kata yang bercetak miring di dalam teks tersebut, anak-anak. Kita cari ya, mengapa itu kok dicetak miring? Nah, kita perhatikan dulu tiap paragrafnya. Nah, ini setelah kita temukan, kita tulis di dalam kolom ini, anak-anak. Nah, ini adalah kata-kata yang bercetak miring, yaitu gimana sih bikin modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau, gak ada, bakal, waktu lagi, dan gak bisa. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata yang tidak baku. Nah, ini kita akan bahas pada pembelajaran berikutnya, anak-anak. Kita simpan dulu. Nah, sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin, anak-anak, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, jika kita tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin, contohnya kemarin disiplin waktu, jika tidak disiplin kita akan terlambat, kita akan mengalami dampaknya bagi diri sendiri. Contohnya kita akan ketinggalan pelajaran kemarin jika terlambat sekolah. Dan jika tidak bertanggung jawab kepada tugas, nah tugasnya tidak akan selesai, tugasnya akan menumpuk sehingga mengakibatkan nilainya akan turun dan bisa tidak naik kelas. Nah, anak-anak masih ingatkah kalian tentang cerita Ani? Nah, mari kita baca lagi. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, anak-anak, mari kita isi diagram berikut. Ini kita isi hak Ani, dampaknya jika bertanggung jawab, manfaat dari kewajiban, dan dampak jika tidak bertanggung jawab. Nah, kemarin kita sudah ngisi ini kan ya? Iya, ini adalah jawaban dari hak Ani, kewajibannya, serta dampaknya.
Hak Ani adalah mendapat pendidikan, mendapat asupan makanan sehat, serta mendapat perhatian dari orang tuanya. Nah, manfaat kewajiban Ani adalah tujuannya akan tercapai. Kemudian dihargai orang lain. Nah, siapa hal ini yang menghargainya? Orang tuanya. Kemudian dampak bila bertanggung jawab pada kewajibannya apa ya? Nah, akan menjadi orang berpendidikan, membanggakan orang tua, serta cita-citanya akan tercapai. Kemudian dampak jika tidak bertanggung jawab adalah terjebak dalam kebodohan, kemudian mengecewakan orang tua, serta gagal mencapai cita-citanya. Nah, berdasarkan diagram hak, kewajiban Ani, dampaknya jika bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Nah, kita jawab pertanyaan berikut. Yang nomor 1, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut, yaitu hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tua. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Iya, karena orang tuanya telah memberikan perhatian yang cukup untuk Ani. Contohnya hak bersekolah untuk mendapat pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat sehingga ketika dewasa, ia dapat mencapai cita-cita. Keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Iya, karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercermin dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Orang tuanya akan kecewa, Ani akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya. Nah, anak-anak, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan hak dan kewajiban Ani, sekarang bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri ya anak-anak. Nah, kalian tuh punya kewajiban, juga punya hak. Kewajiban kalian kalau di sekolah, kalian harus tepat waktu datangnya, kemudian melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu. Nah, kewajiban terhadap orang tua apa? Patuh terhadap nasihat orang tua, membantu orang tua, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian isi diagram-diagram pada halaman 111 anak-anak ya. Nah, dalam diagram itu ada kolom nama, kalian isi ya. Itu tentang hak dan tanggung jawab kalian di rumah dan di sekolah. Nah, kalian isi kewajiban kalian apa, kemudian manfaat dari kewajibannya, kemudian apa akibatnya jika bertanggung jawab, dan apa juga akibatnya jika tidak bertanggung jawab. Nah, ayo kita renungkan anak-anak. Kita patut berterima kasih kepada para penemu. Mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum, kalian subscribe, like, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran subtema 3 anak-anak. Mohon maaf jika ada penjelasan dari ibu yang kurang tepat. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.